Sorot tajam narasi tak ada transportasi publik yang untung, Akbar Faisal, sejak awal ada potensi markup pembiayaan. Dulu pada awalnya, ya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama WUS ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM, itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke Cina, dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat, diganti kan. Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Terkait bus yang masih APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang tidak pakai APBN gimana? Bus kereta cepat. Masih. Sudah masukan mungkin begitu Pak. Keren. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC WUSH. Menurut Purbaya, Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun, seharusnya bisa menyelesaikan beban utang WUSH. Utang KCIC dibiayai APBN. Di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Kita tinggal nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan, hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya bayar satu pilot dipilotkan yang sekarang sedang kita nikmati ini? Iya, atau itu diserahkan ke Danantara atau apa? Mau di bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar.
Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Untuk bangsa kita bisa maju, 100% saya setuju infrastruktur harus ada. Nah, infrastruktur ada, tentu tidak dibikin asal cepat. Yang sekarang ini asal cepat, kereta cepat. Udah molor berapa bulan, cost overrun-nya tinggi sekali. Dan belum selesai sampai hari ini, saya masih membantu. Karena padahal saya orang paling keras mengkritik kereta cepat, tapi ketika APBN masuk, saya harus bantu nanti selesai. Dan itu rumit sekali. Nah, dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Masa sih nggak diperlukan, bro? Sekarang gini, stasiunnya di Halim. Kau dari sini ke Halim berapa? Sejam? Kalau macet? Oh, bisa ya. Bisa ya. Halim ke sana? Itu stasiunnya di situ? Stasiun pertama. Dia tidak connecting dengan yang Tanah Abang atau yang di Manggarai ya? Enggak. Harusnya tadinya di Manggarai asalnya, waktu Jepang. Dari Halim, kau ke Padalarang. Padahal kamu ke Bandung kan? Iya. Tapi kau berhenti. Masih jauh kan? Ya masih jauh, tapi berhentinya di Padalarang. Kenapa begitu? Nah, tanya Pak Luhut. Ya, ditetapkan di Padalarang. Tidak ke Tegaluar. Tegaluar itu deponya saja. Ya kau bisa ikut sampai depo bisa. Tapi turun Padalarang. Siapa yang mau naik? Orang nenteng bawa anak, bawa koper, bawa dus mie instan, nunggu angkot atau nunggu kereta lokalan. Kan lama, bos. Kayak kereta bandara, kan juga tidak ada yang naik karena konektivitasnya nggak ada. Ada tapi lama. Mending naik taksi depan pintu terminal. Kereta bandara belum efektif? Nggak ada yang naik, bos, karena kereta bandara yang di dalamnya itu bukan di dalam terminal, tapi di luar terminal. Coba kau ke bandara internasional, sebut saja, kau kan juga traveler. Tapi aku nggak pernah pakai, bos. Ya kalau pakai, masa nggak pernah pakai? Belum pernah pakai. Yang di sini? Yang di sini? Ya nggak tahu kau di luar negeri. Oh, di luar? Wah. Nah, kan kau pakai efektif, bos. Turun, kau bawa boarding pass. Iya. Naik kereta ke terminal mana? Iya, betul. Kau di sini kan, kau turun, naik kereta itu muter. Baru check-in, terus kau jalan kaki. Iya. Kereta itu awalnya, saya ikut dari awal, dari lombanya segala, itu ada di dalam terminal. Tetapi tiba-tiba dibangun keluar di terminal. Siapa yang bikin seperti ini? Hah? Yang kan Pak Menteri Perhubungan lah tanya. Kenapa dipindah ke depan? Padahal ini di dalam. Desain awalnya tuh di dalam. Saya ngerti betul karena saya ikut. Di dalam. Jadi antara terminal 1, 2, 3, 4 namanya, itu di dalam. Dulu check-in counter common-nya itu antara terminal 1, terminal 2. Berhenti cet kayak di Singapura itu, kau turun, kau check-in. Dah, terus boarding pass, kau naik itu. Ke terminal mana, gate berapa. Udah. Ya di seluruh semua begitu. Di Dubai, di Doha. Kalau kita di luar. Itu di luar. Jadi yang naik itu pekerja. Padahal dulu di luar itu ada Damri yang mutar, terminal 1, 2, 3 itu ada Damri. Kenapa ada kereta itu? Itu 900 miliar. Jadi sekarang mubazir, bos. Itu yang saya bilang kenapa saya kritisi. Karena saya nggak, bang, saya juga nggak dapat duit dari kritis itu kan. Tapi maksudnya yang bener lah. Dulu saya pernah ingat awal-awal Pak Jokowi, pokoknya harus bangun infrastruktur, dikorupsi silahkan kalian korupsi, tapi barangnya ada. Saya selalu bilang gitu waktu itu. Nah ternyata karena pengalaman Hambalang kan, barangnya nggak ada, ini barangnya ada jadi. Nah sekarang jangan jadi, tapi harus 30 tahun tahan, 1 tahun udah jebol. Nah cuman ini, gitu. Itu kenapa saya keras, karena itu cost buat kami, buat kita bangsa Indonesia. Mantan anggota DPR Akbar Faisal ikut merespon polemik yang membahas soal kereta cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung (WOS). Di mana akar yang menjadi permasalahan dari semua ini adalah utang kereta cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung (WOS) yang ditolak dibayar menggunakan APBN. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Akbar Faisal kemudian merespon hal ini. Ia menyebut dengan menggunakan narasi yang viral soal, tak ada kereta api cepat transportasi umum, di negara manapun yang untung, semuanya rugi. Yang menurutnya, keluarnya statemen atau jawaban ini adalah sesuatu yang sudah disiapkan. Apalagi, kerugian yang saat ini dialami oleh proyek kereta cepat itu semakin besar.
Narasi, tak ada kereta api cepat di negara manapun yang untung, semuanya rugi, sepertinya telah dan sedang disiapkan sebagai jawaban atas kerugian WOSH yang semakin membesar, tulisnya dikutip Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025. Maka boleh dong kita juga berpikir bahwa sejak awal pula ada potensi skenario markup pembiayaan, tuturnya. Ia pun berharap situasi seperti inilah yang harus membuat hukum harus mulai bergerak. Karena itu, Akbar Faisal punya harapan ada langkah yang coba untuk dilakukan oleh Kejaksaan maupun KPK. Pada saat seperti inilah sebenarnya mekanisme hukum seharusnya mulai bekerja, terangnya. @Kejaksaan ri @KPK ri @Prabowo, pungkasnya, mencolek lembaga dan Presiden RI. Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa tidak ada transportasi publik di dunia yang benar-benar menguntungkan. Pernyataan itu disampaikan Luhut saat menanggapi pembahasan soal kereta cepat Jakarta-Bandung, WOSH, yang tengah menjadi sorotan publik. Polemik kereta cepat kembali menjadi perbincangan setelah Menteri Keuangan, Menke, Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah enggan menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Tapi ingat ya, tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur, kata Luhut di JS Luansa, Jakarta, pada Kamis, tanggal 16 Oktober tahun 2025.